Perkenalkan, nama saya Claudia Wina dari kelas A2 Pagi Manajemen, NIM 19104168876, mata kuliah e-marketing, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan bab 5 yaitu mengenai Desain User Experience. Memahami desain user experience. User experience dapat didefinisikan sebagai semua pengalaman fisik, sensorik, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan alat digital. Bidang user experience penuh dengan jargon yang kedengaran mirip. Jadi ini merupakan panduan singkat tentang istilah-istilah yang baru Anda ketahui. 1. User experience adalah kepuasan keseluruhan yang didapat pengguna dari berinteraksi dengan produk atau alat digital. 2. Desain user experience adalah proses penerapan prinsip, teknik, dan fitur yang telah terbukti ke alat digital untuk membuat dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. 3. Desain yang berpusat pada pengguna adalah filosofi desain yang memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pengguna di atas segalanya dan menempatkan pengguna sebagai pusat dari keseluruhan pengalaman. 4. Antarmuka pengguna adalah bagian alat atau platform yang menghadap pengguna, bagian dari situs web, aplikasi, atau alat yang sebenarnya berinteraksi dengan pengguna. Manfaat user experience. Ada beberapa manfaat nyata untuk menerapkan desain user experience ke strategi pemasaran digital. Good user experience adalah cara terbaik untuk membedakan diri Anda di pasar dan memberi Anda keunggulan kompetitif. Jika titik sentuh online Anda mudah, menyenangkan, intuitif, dan mengagumkan untuk digunakan pelanggan, Anda tidak akan punya alasan untuk mencari di tempat lain. Setiap pemasar tahu bahwa pelanggan ideal adalah pelanggan yang bahagia. Orang-orang yang menyukai pengalaman yang Anda berikan kepada mereka akan menjadi klien yang loyal, dan bahkan mungkin merek penginjil. Orang-orang yang akan menyanyikan pujian Anda jauh dan luas. Menerapkan prinsip user experience berarti Anda dapat membuat alat digital Anda bekerja lebih awal dengan fungsionalitas yang jauh lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Prinsip-prinsip inti dari desain user experience. Desain yang berpusat pada pengguna. Desain pengalaman pengguna. Prinsip-prinsip inti dari desain user experience. Tentu saja banyak pengguna mungkin tidak tahu persis apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Adalah tugas praktis user experience untuk menemukan ini melalui peneliti dan menafsirkannya sebagai mungkin. Ingatlah kutipan terkenal Henry Ford di sini. Jika saya bertanya kepada orang-orang yang mereka inginkan, mereka akan mengatakan kuda yang lebih cepat. Kebergunaan dan konvensi. Kebergunaan adalah bagaimana membuat aset digital yang kami bangun menjadi mudah dan intuitif untuk digunakan. Mengutip Steve Krug, jangan membuat pengguna Anda berpikir, tetapi mereka seharusnya melakukannya. Salah satu aspek yang paling penting dari kebergunaan harus tetap bersandar pada konvensi standar, yang berisi aturan umum atau cara menampilkan atau menyusun hal-hal web. Kesederhanaan. Dalam proyek user experience, opsi yang lebih sederhana hampir selalu lebih baik, lebih ramah pengguna. Meskipun layanan atau produk Anda mungkin rumit, itu tidak berarti portal web Anda harus berhadapan dengan pelanggan. Faktanya, penting untuk diingat bahwa sebagian besar pelanggan hanya menginginkan informasi paling mendasar dari Anda, seperti apa ini dan bagaimana cara kerjanya. Kesederhanaan dapat berarti dalam beberapa hal. 1. Banyak ruang kosong. Dalam istilah desain ini disebut sebagai ruang negatif atau putih. 2. Lebih sedikit opsi. Ketika pengguna harus membuat pilihan, ada banyak peran psikologi karena merasa khawatir tentang bagaimana membuat pilihan
3. Tepat. Mengalami kebingungan dan keraguan atas pilihan, kelumpuhan, kebingungan, dan banyak lagi. 4. Bahasa sederhana, kecuali jika situs web Anda ditujukan pada bidang teknis yang sangat terspesialisasi, biasanya tidak perlu menyukai kata-kata yang Anda gunakan. 5. Berpegang teguh pada konvensi. Seperti yang kami katakan sebelumnya, konvensi adalah cara pintas yang sangat baik untuk menjaga hal-hal yang sederhana bagi pengguna. Kredibilitas. Kredibilitas berarti bagaimana sesuatu yang dapat dipercaya dan sah terlihat dan merupakan pertimbangan besar bagi pengguna web ketika memutuskan untuk menggunakan situs web Anda atau tidak. Mobile User Experience. Merancang cara ini memiliki banyak keuntungan, karena prinsip-prinsip user experience seluler yang baik berfungsi dengan baik di situs penuh desain sederhana, antar muka linier, dan tombol dan fitur yang jelas. Mobile pertama juga memfokuskan Anda untuk memutuskan konten mana yang paling penting. Perangkat seluler. Salah satu tantangan terbesar bagi ponsel user experience, dan memang setiap usaha yang melibatkan seluler, adalah banyaknya kategori dan model perangkat yang berbeda yang tersedia. Pengguna seluler. Pengguna seluler dapat berbeda dari pengguna desktop. Ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang apakah konteks pengguna ponsel, misalnya duduk-duduk di sofa versus bergegas ke pertemuan, memengaruhi cara mereka menggunakan perangkat mereka. Tidak ada cara definitif untuk mendefinisikan konteks seluler. Semuanya bergantung pada aset pengguna, merek, dan web, tetapi penting untuk diingat bahwa Anda perlu mempertimbangkan konteks pengguna apapun itu. Berorientasi tujuan. Mereka beralih ke perangkat seluler untuk menjawab pertanyaan, memeriksa email dengan cepat, menemukan informasi, atau mendapatkan arahan. Mereka sering memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran ketika menggunakan telepon mereka. Sadar waktu. Ada dua aspek dalam hal ini. Di satu sisi, pengguna ponsel sering mencari informasi yang mendesak atau sensitif waktu. Jadi jawaban harus tersedia secepat mungkin. Pencarian dominan. Bahkan pengguna yang tahu apa yang mereka cari cenderung bernavigasi di sana melalui pencarian. Misalnya mengetikkan nama merek ke Google daripada mengakses halaman dari bookmark atau mengetik URL langsung ke bilah browser. Berfokus secara lokal. 50% dari semua pencarian seluler pada 2012 adalah untuk informasi lokal. Karena ponsel selalu dibawa, pengguna beralih ke merek untuk menemukan informasi tentang hal-hal di sekitar mereka. Prinsip pembuatan konten. Ada 3 poin yang utama yang harus Anda pertimbangkan di sini. Struktur, hierarki, dan relevansi. Bangunan navigasi. Navigasi harus memandu pengguna dengan mudah melalui semua halaman situs web. Ini bukan hanya tentang menu. Navigasi yang berhasil harus membantu pengguna untuk menjawab 4 pertanyaan dasar. Di mana saya? Bagaimana saya bisa di sini? Kemana saya bisa pergi selanjutnya? Dan bagaimana saya pulang? Elemen navigasi tambahan. Pertimbangan terpenting untuk tata letak adalah konten. Apa yang perlu dimasukkan, tindakan atau bagian informasi apa yang paling penting. Dan bagaimana hal ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Setelah semua halaman web dibuat untuk mendukung perjalanan pengguna, pertimbangan penting lainnya di sini adalah berbagai jenis halaman yang membentuk situs web Anda. Wireframes adalah kerangka tata letak halaman web. Tujuannya adalah untuk memetakan penetapan berbagai elemen pada halaman sebagai panduan bagi desainer untuk membuat desain visual dan pengembangan web untuk membuat kode dan interaktivitas yang diperlakukan. Merakit elemen-elemen lainnya. Setelah Anda mendefinisikan konten Anda dan memetakan tata letak dasar setiap halaman, Anda perlu menambahkan semua elemen tambahan yang diperlukan situs web Anda. Ingat bahwa halaman tersebut seharusnya hanya berisi elemen-elemen yang mungkin diperlukan oleh pengguna untuk mendukungnya di tugas mereka. Ini dapat mencakup
Call to action. CTA dapat mengambil berbagai bentuk dan bentuk dari tautan dalam teks ke tombol besar. Forms. Ini adalah bidang interaktif di mana pengguna dapat memasukkan detail kontak mereka atau informasi lain. Misalnya untuk mendaftar newsletter atau mengikuti kompetisi. Search. Banyak situs dapat mengambil manfaat dari memiliki fungsi pencarian, baik untuk membantu pengguna menavigasi dan membuat menemukan informasi spesifik lebih mudah. Call to action. CTA yang berhasil adalah tindakan sederhana, cepat, jelas yang tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan sesuatu yang menakutkan atau membuat komitmen. Positioning. CTA primer biasanya akan muncul di atas flip untuk menangkap perhatian yang difokuskan di sini. CTA lain dapat muncul di bawah flip, dan CTA utama juga dapat diulangi lebih rendah. Prioritization. Satu halaman web dapat dibangun di sekitar satu CTA, atau dapat menggabungkan berbagai tindakan yang mungkin diinginkan. Ini semua bermuara pada apa yang ingin dicapai oleh halaman dan situs web berdasarkan persyaratan bisnis. Clickability. Setiap CTA yang dapat diklik harus terlihat taktil atau dapat disentuh. Ini berarti mereka harus menonjol dari latar belakang dan dari elemen statis. Kuantitas. Akhirnya, pastikan untuk tidak membebani pengguna dengan terlalu banyak pilihan menempel satu CTA. Pusat perhalaman menjadikan jelas bagi pengguna apa tujuan utama, tindakan, dan hasil dari halaman tersebut. Formulir. Formulir adalah alat yang sangat berguna untuk mengumpulkan informasi pengguna dan mendorong interaksi di situs. Langkah dan bagian. Bentuk sederhana dengan hanya beberapa bidang dapat diterakit sebagai serangkaian kotak. Relevansi. Kesederhanaan adalah pertimbangan utama. Formulir harus sesingkat dan sejelas mungkin. Pendampingan. Merupakan ide bagus untuk memasukkan bantuan bagi pengguna yang mengisi formulir. Validasi. Validasi berarti memberikan umpan balik pengguna pada input yang telah mereka kirimkan apakah benar atau salah. Search. Pencari memiliki 3 fungsi bermanfaat di situs web. Tidak hanya membantu pengguna menemukan hal-hal tertentu, pencarian juga berfungsi sebagai bantuan navigasi yang penting untuk situs yang lebih besar dan mengumpulkan data berharga dari penelitian kata kunci tentang apa yang dicari pengguna. Tentukan desain visual. Positioning. Pencarian akan menjadi titik awal utama untuk situs Anda atau itu akan menjadi alat tambahan yang berguna. Melakukan pengujian. 1. Merumuskan pertanyaan untuk diuji. 2. Pilih tes dan siapkan. 3. Temukan subjek. 4. Tes. 5. Analisis. 6. Laporkan. 7. Melaksanakan. Dan 8. Mulai lagi. Masalahnya, Rail Europe adalah perusahaan yang menjual tiket kereta api Eropa ke pelanggan Amerika, membantu mereka merencanakan dan memesan pengaturan kereta api sebelum mereka bepergian. Di Eropa, jaringan kereta api bersifat komprehensif dan sering digunakan. Namun, di Amerika Serikat, perjalanan kereta api tidak umum dan sering tidak memuaskan, sehingga pelanggan Amerika tidak terbiasa dengan hal itu, atau memicu ketidakpastian atau kemungkinan memiliki pengalaman negatif yang berarti mereka akan ragu untuk mencoba lagi. Solusinya, alih-alih meluncurkan langsung ke dalam pembuatan situs web, Adaptive Path mengambil waktu selama tahap konsep untuk menginterogasi data dan mempelajari apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Proses penelitian mereka mencakup serangkaian fase konseptual. Mereka merancang perjalanan pengguna sesuai dengan apa yang biasanya dilakukan oleh 80% pelanggan Rail Europe, yang mengalir dari tahap eksplorasi hingga pemesanan dan pembelian. Hasilnya, situs web baru itu menjadi hit bagi pelanggan yang merasa lebih mudah memesan tiket kereta api dengan memberikan kepercayaan diri kepada pelanggan dan menghilangkan tekanan dari proses.
Rail Europe dapat memainkan peran penting dalam membuat pengalaman perjalanan keseluruhan lebih menyenangkan. Summary: pengguna menjadi yang utama saat membuat saluran pemasaran berbasis web apapun. Prinsip-prinsip inti user experience seperti desain yang berfokus pada pengguna, konvensi web, kesederhanaan, dan kredibilitas sangat penting untuk menciptakan pengalaman web yang mulus, mudah diingat, dan berharga bagi pengguna. Mobile user experience adalah subset khusus dari disiplin yang memperhitungkan konteks dan karakteristik unik pengguna seluler, baik untuk mendesain situs mobil, aplikasi, atau situs web yang responsif. Demikian hasil ringkasan dari saya. Terima kasih.